Halo everyone, how are you? I hope you guys dalam keadaan yang sehat nih ya saat nonton video ini, atau mungkin lagi kena ankle kayak gue kemarin. Karena di video ini gue akan cerita pengalaman gue kena ankle kemarin guys, beberapa waktu yang lalu. Semoga bisa nambah pengetahuan kalian ya, atau juga mungkin sebagai referensi nanti ke depannya. Amit-amit jangan sampai sih kena ankle, tapi kalau misalnya kena ankle bisa tahu bagaimana cara menanganinya di awal. Oke, so let's start. Oke, jadi gue mau sharing pengalaman gue kena ankle awal bulan Juni kemarin, pas tanggal berapa ya, hari Minggu tuh, tanggal 1 tuh tanggal 2 lupa gue. Dan apa yang gue lakukan? Tapi disclaimer dulu, banyak cara penyembuhan ankle guys ya. Setiap orang tuh punya cara yang masing-masing. Kenapa? Karena di malam gue kena ankle itu, gue tanya banyak temen gue yang pernah kena ankle, bahkan yang sudah langganan ya, dan jawabannya tuh beda-beda dan bikin gue bingung. Tapi gue ngerti, banyak jalan menuju Roma, banyak cara untuk penyembuhan. Tinggal pilih aja yang senyamannya kita dan yang kita percayai lebih cepat sampai Roma atau lebih cepat sembuhnya, ya guys. Jadi itu dia disclaimer-nya dulu. Nah, oke, gue kena ankle tuh di tanggal tanggal 4 Juni, ya 4 Juni malam. Nah, itu kondisi lapangan habis hujan waktu itu dan licin. Nah, pokoknya singkatnya gue maksain ambil bola yang hampir out, yang sebetulnya nggak perlu gue paksain juga anyway. Dan gue jatuh, salah landing dengan posisi kayak ini, kaki gue nih bukan keluar, ankle kan biasanya keluar, tapi ini ke dalam. Tiba-tiba langsung kenceng banget, gede banget gitu, dan gue langsung panik ya. Karena gue bilang, damn, kaki gue patah gitu, karena gue nggak pernah bunyi krek kenceng itu gitu, bahkan sampai orang wasit yang di deket jaraknya 10 meter aja sampai denger gitu. Dan itu ngilu banget. Ya well, singkatnya nggak patah ya gitu, singkatnya nggak patah karena gue masih bisa jalan dan masih bisa jinjit. Jadi intinya gini, ketika kalian kena ankle, yang pertama kalian lakukan adalah jinjit dulu. Kalau kalian bisa jinjit, berarti artinya tendon kalian tidak putus, aman. Kalau kalian masih bisa jalan ya, berarti itu juga masih oke lah, sepertinya tidak sampai terjadi keretakan. Itu dulu. Oke, so next time buat kalian yang nggak pernah kena ankle, amit-amit ada kejadian jatuh dan dengar bunyi krek yang kenceng di ankle-mu, calm dulu, jangan langsung panik. Coba kalau udah mulai redaan sakitnya ya, kamu coba jinjit. Nah, kalau bisa jinjit, tadi gue bilang itu cukup melegakan karena ya tidak putus tendon kamu. Oke? Nah tapi di awal gini dulu. Ada beberapa macam cedera ankle guys yang gue pengen jelasin. Yang pertama itu adalah tendinitis. Ini kondisi ketika tendon yang menghubungkan antara otot ke tulang itu mengalami peradangan. Nah, ini kondisi yang cukup sering terjadi saat cedera ankle ya. Ini yang common lah, yang pada umumnya gitu. Yang kedua, kesleo. Ini kondisi ketika ligamen ya, ligamen itu jaringan ikat pada persendian yang menghubungkan satu tulang itu juga dengan tulang yang lainnya. Nah, itu mengalami peregangan. Kalau nggak peregangan, mengalami bengkak. Dan kelihatan dari kulit kita yang kesleo itu yang lama-lama jadi memar. Ya, jadi warna biru, warna hijau kayak gitu. Nah, yang ketiga, tendon putus. Nah, ini dia nih, ini yang fatal. Ketika tendon putus ya udah, itu harus segera ditangani. Ketika tendon putus itu bisa diindikasikan juga ya. Kalau lo jalan aja nggak bisa gitu, bahkan ditekuk jinjit pun juga nggak bisa, ya itu indikasi pertamanya. Ya setidaknya ada rasa yang sangat nyeri banget. Nah, ketika gue bisa jinjit langsung waktu itu, di situ gue lebih tenangan. Nah, yang keempat adalah retak atau patah. Ini kondisi terakhir dan yang ya patah bagian ankle ya, ini bisa diindikasikan ketika kalian jatuh ada tulang yang menonjol keluar, bahkan bisa nembus kulit. Ya itu berarti ada sesuatu yang patah, tulang kalian bisa patah. Nah, selanjutnya itu dia 4 ya. Dan selanjutnya cara penanganannya bagaimana? Nah, kalau bukan putus, bukan retak atau bukan patah, itu masih aman. Artinya ya, tapi kalau kamu mau meyakinkan dan memastikan benar-benar aman atau seberapa tingkat keparahannya, ya kamu bisa foto ronsen kaki kamu ya. Nah, kalau ankle yang ringan dan yang pada umumnya dilakukan orang-orang itu ada singkatannya, yaitu RICE. R pertama rest. Oke, ya udah pasti rest sih, karena buat jalan juga nyeri banget, sakit banget. ICE, kompres pakai ICE. Compression, C-nya, dan E-nya adalah elevation ya. Rest sudah pasti, ya kan? Dan juga ice ini biasa digunakan untuk meredakan rasa nyeri dan meredakan pembengkakan. Jadi dikompres dingin. Compression ini membalut ankle dengan perban untuk menahan pembengkakan yang terjadi gitu, untuk menahan. Nah, soal ice dan compression ini yang mau gue sharingkan. Tapi nanti terakhir ya, setelah ini. Habis itu yang E, elevation tadi, ini saat kalian istirahat ataupun kalian tidur, posisi ankle itu diganjel bantal. Jadi posisi ankle ya, posisi kakinya itu lebih tinggi daripada
dada kita ya, seperti gambar ini. Dan tujuannya itu untuk mengurangi rasa sakit dan juga meringankan pembengkakan. Jadi sirkulasi darah bisa lebih lancar juga saat melewati area pembengkakan itu. Oke? Nah, kalau gua jadi gua kena malam, Senin paginya gua langsung datang ke fisio. Karena daripada gua salah treatment, nanti yang ada penyembuhannya makin lama. Ya intinya gue pengen cepet ditangani dengan benar ya, biar cepet sembuh aja gitu. Jadi gue memilih datang ke fisio. Dan by the way, dari banyak teman-teman gue yang gue tanya pada malam itu, jawabannya beda-beda, dan banyakkan yang sembuh lama itu karena tidak ke fisio ataupun nggak ke dokter. Mereka ya rise aja di rumah gitu ya, di ciri-ciri yang tadi. Nah, tapi balik lagi, tergantung tingkat keparahan cederanya guys. Nah, di fisio, gue mendapatkan banyak sekali insight yang menurut gue bagus banget, dan gue mau bagiin beberapa di video ini. Yang pertama, gue menyarankan untuk kalian yang kena ankle, walaupun kalian masih bisa jalan dan jinjit, coba deh cek ke fisio. Karena dari situ kamu bisa dicek bagian ankle mana yang kena, bagian luar apa bagian dalam. Kalau gue bagian dalam. Dan tendon ataupun ligamen kamu ada yang putus atau enggak, itu bisa dicek di fisio guys. Yang pertama. Yang kedua, soal kompres. Boleh dikompres es, tapi sekitar 24 jam pertama aja, saat mulai terjadi inflamasi atau peradangan. Kenapa? Karena kalau kita kompres pakai air terus-terusan berhari-hari, memang nyeri kita akan berkurang, tapi proses recovery-nya atau penyembuhan di dalam itu makin lama. Karena ketika kita kompres dengan suhu dingin, pembuluh darah itu akan menyempit guys. Sedangkan untuk proses recovery yang cepat, perlu aliran sirkulasi darah yang lancar. Jadi gue tidak kompres dingin sama sekali kemarin setelah malam pertama itu. Jadi gue cuma malam pertama doang gue kompres air dingin ya. Oke, yang ketiga, soal kompres panas. Nah, sekarang kebalikannya. Gimana dengan kompres panas? Kompres panas itu bisa memperlebarkan pembuluh darah dong, ya kan? Tadi kan kalau dingin menyempit, kalau kompres panas memperlebar. Ini tergantung. Kalau yang kena bagian dalam kayak gua kemarin kena ligamen, yang gue perlukan adalah recovery di dalam untuk aliran darah yang lancar. Nah, kalau dikompres aja, itu hanya kena bagian luarnya aja guys. Cuman bagian kulit, otot gitu-gitu doang. Jadi kurang efektif. Dan lebih baik melakukan exercise dulu, stretching aja. Ini nanti akan dikasih PR ya sama fisionya, apa yang harus dilatih saat di rumah. Sebenarnya gerakan-gerakan basic simple. Yang penting kita bergerak, ya ada stretchingnya. Dan tujuannya biar nggak kaku, karena kalau misalnya kalian diemin doang itu makin lama makin kaku dan recovery makin lama. Jadi kalian harus paksa untuk latihan stretching setiap hari. Dan sekali lagi ketika kita olahraga atau mobilitas tinggi, peredaran darah kita itu akan lancar guys ya. Jadi kalau kita banyak diam misalnya, duduk lama, kan itu akan menghambat peredaran darah. Tandanya kayak kita suka kesemutan, ya kan, nyeri, kebas, mati rasa, kayak gitu. Nah, itu tanda-tandanya peredaran darah nggak lancar gitu. Nah, nanti singkatnya setelah nyerinya sudah mulai hilang, bengkak sudah mulai berkurang, nah dari situ baru deh bisa dikompres air panas, boleh untuk cepat meredakan bengkaknya kayak gitu. Nah, kalau saat inflamasi, di fisio nanti akan disinari infrared. Ini tuh itu panasnya itu langsung tembus ke dalam. Jadi memperlancar peredaran darahnya langsung. Dan ya itulah penjelasan simpelnya seperti itu guys. Semoga kalian mengerti ya sikapnya. Nah, nomor 4, jangan dipijit. Saat gue post di story, nggak sedikit yang saran gue untuk pijit. No. Itu bahaya banget guys. Karena apa? Karena ya kita sendiri aja nggak tahu seberapa parah kondisi cedera ankle kita yang bagian dalam ya. Kita cuma tahu nyeri doang. Kita cuma tahu kayak susah jalan ya kan. Nah, cuman kalau cuma keselio ringan ya oke lah. Oke, masih aman. Tapi kan kita nggak tahu apakah itu cuma keselio doang atau ada sesuatu jadi di dalam ya kan. Apalagi yang mijit kita, ya mana tahu seberapa parah sakit ankle kita. Orang kita yang ngerasain aja nggak tahu gitu, ya kan? Nah itu bisa memperburuk ankle kita. Makanya bahkan itu juga nanti bisa mengakibatkan trauma pada otot ataupun ligamen kita. Nah nanti setelah nyerinya sudah hilang, bengkaknya udah mulai berkurang, barulah kalau mau pijit, sok pijit. Dan pijitnya pun juga ada caranya ya. Pijitnya bisa ke bagian ankle, berarti dari bawah ke atas. Pokoknya pijitannya tuh arahin ke arah jantung biar memperlancar peredaran darah lebih cepat gitu ya. Peredaran darahnya ke arah jantung, itu intinya. Nah, tapi jangan kejadian hari ini besok langsung pijit, jangan. Gue tidak merekomendasikan itu sama sekali, jangan ya guys. Dan yang kelima adalah hal yang gue mau sharingin soal compression atau pakai perban.
Kalau kamu tidak melakukan aktivitas berat kayak banyak jalan kemana-mana, nggak perlu pakai compression, ya. Rest aja kakinya. Kalau banyak bergerak, baru kamu pakai compression untuk sebagai support, ya, dan menghindari gerakan-gerakan minor yang tidak perlu. Ya. Atau bisa kayak gue, sama physio gue dipasangin kinesio tape seperti ini. Nah, ini fungsinya sebagai support untuk menyokong otot atau persendian yang melemah dan untuk mengurangi tekanan pada area perekatan itu, guys, gitu. Jadi bukan yang di press pakai compression sekentut kencengnya gitu. Emang kalau di compress itu bengkaknya akan berkurang gitu, tapi penyembuhan akan makin lama gitu. Mendingan dibiarkan aja, mau bengkak sebengkak pakai nggak masalah. It's natural, itu aman, it's okay kayak gitu. Itu natural. Ya, sekali lagi banyak jalan menuju Bekasi, guys. Ya kan, bisa lewat manapun. Jadi banyak cara juga penyembuhan, tinggal kamu pilih aja mana yang bikin kamu nyaman dan yang kira-kira paling cepet sembuhnya. Kayak gitu. Ini gue share bagian gue aja ya. Kalau gue kemarin 3 hari sudah hilang nyerinya, full rest di rumah, dan physio 2 kali dalam waktu 3 hari itu. And then mau jalan udah lumayan bisa di hari keempat. Dan 1 minggu kemudian gue udah benar-benar bisa jalan normal, tinggal bengkak-bengkaknya aja, nungguin sampai ya kalau bengkak sih kayaknya makin agak lama ya gitu, sampai benar-benar pulih seperti normal kayak gitu. Karena gue juga mesti mengalahkan trauma-trauma gue gitu, kayak mulai harus bisa berani lebih move, lebih untuk lari aja itu gue mesti, jangan lari untuk turun naik tangga aja, itu gue mesti paksa gitu mengalahkan rasa trauma yang gue alamin kayak gitu. Jadi memang mesti step by step untuk benar-benar recovery sampai normalnya lagi gitu, karena gue juga udah gak tahan nih main bola lagi dan main badminton lagi kayak gitu ya. Pokoknya intinya hari pertama, hari kedua itu edian banget ya, nyerinya, nyelkitnya bukan main ya. Jam 3 pagi mau ke WC aja setengah mati gitu, ada kayak 5 menit cuma buat sampai WC doang. Kayak ngesot, kayak suster ngesot gitu. Sakit banget ya, kayak gitu guys. Oke guys, pokoknya hati-hati aja ya yang olahraganya rentan cedera ankle. Oh, one thing, gue merasa jatuhnya gue itu kemarin cukup parah. Temen gue yang lihat juga bilang seperti itu, karena kayak gue mau nendang bola volley, gue terbang gitu ya, kayak terbang terus jatuhnya nahan satu kaki and then gitu. Jadi kayak bukan kepleset atau bukan diselengkat, tapi gue bener-bener terbang, jatuh tinggi, nahan satu tubuh gue, satu berat badan gue ini 85 kilo gitu. Tapi ya gue bersyukur 2-3 bulan terakhir itu emang gue lagi sering latihan ankle, karena gue melihat teman-teman gue tuh mulai banyak ya ankle kayak banyak banget. Sedangkan gue juga main bola, gue main badminton juga, cederanya ankle itu sangat resiko banget. Nah karena itu mungkin gue rasa kayak jadi masih aman, nggak sampai yang kayak tendonnya putus, nggak sampai retak. Mungkin karena itu, gue nggak tahu. Tapi pasti kalau kalian melakukan olahraga yang rentan cedera ankle, lakukan latihan ankle di gym ya. Nanti mungkin one day gue akan bikin konten juga tentang latihan ankle itu seperti apa aja ya. Lower body is very important guys. Thanks for watching. You are blessed and see you next time.